Koko Faisal. Oke guys ya, Faisal Soh gitu ya. Siapa sih yang nggak kenal gitu ya, apalagi dia itu sangat merangkul semua TKI dan TKW. Tiba-tiba itu kabarnya dideportasi atau dipulangkan sedangkan istrinya itu sedang keadaan hamil gitu ya, mengandung gitu ya, hamil besar. Nah memang kalau itu sudah suatu peraturan suatu negara, mau nggak mau, meskipun saya atau siapa saja mau nggak mau juga harus pulang ke Indonesia. Masih untung gitu, itu sama juga dipulangkan dengan hormat gitu ya. Misalnya harus menjalani sebuah hukuman dulu atau penjara, itu kan sangat horor gitu lah. Apalagi itu penjara atau hukuman di luar negeri, itu kan ya, itu kan sangat-sangat horor sekali. Oke guys, jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Oke guys, kalau di Taiwan sih itu ya banyak yang seperti yang Koko Faisal ceritakan gitu ya. Memang sama juga di Hong Kong sih menurut saya. Setiap agensi TKI atau TKW itu hanya mau menginginkan duitnya saja. Walaupun mungkin dengan embel-embel membantulah, saya akan membantu proses Anda, saya akan membantu proses kamu. Sedangkan saya juga yang saya alamin gitu ya. Saya itu sudah ikut agensi itu ya 4 tahun gitu ya. Saya ingat sekali waktu itu dulu itu memperpanjang paspor di Hong Kong gitu ya. Dan sedangkan kantor agensi saya itu di Yuen Long itu dari tempat saya itu ya agak jauh. Terus dari Yuen Long saya harus ke Causeway Bay. Dari Yuen Long ke Causeway Bay itu 1 jam ya guys ya. Itu pun saya membayar sendiri. Saya ongkos mobil naik bis gitu ya, saya bayar sendiri. Dan bahkan juga paspor yang untuk urus paspor itu saya bayar sendiri. Ya memang sih bisa gitu ya, tapi kadang mikirnya tuh agensi itu begitu pelit gitu ya. Agensi itu jangankan membayarkan ongkos bis pun enggak gitu ya. Padahal kan juga ibaratnya semua itu udah, bukan hanya saya, banyak ikut agent tersebut itu kan udah tahunan, ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun, atau bahkan saya 4 tahun gitu. Maksudnya boyao gitu ya, jangankan membelikan makan siang, membelikan nasi ataupun itu tuh enggak, bahkan ongkos pun saya bayar sendiri. Nah itulah memang di mana-mana agensi, nggak di Singapura, nggak di Malaysia, nggak di Taiwan, nggak Hong Kong, atau mungkin bahkan Arab Saudi, itu juga agensi itu hanya ingin uangnya saja. Oke, saya bantu proses kamu bayar saya, udah selesai gitu. Misalnya kita ada masalah, tapi juga banyak kasus juga di Hong Kong ya, kayak misalnya seorang TKI telepon ke agensi, majikan saya gini-gini, majikan saya itu jahat, nggak ngasih makan gitu, atau main tangan. Paling agensi misalnya ditelepon seperti itu, bertahan, dia cuma ngomong bertahan dulu, misalnya disuruh bertahan sampai mati gitu ya. Atau bahkan misalnya terus kalau kita sendiri nekat kabur, itu malah bisa juga aman gitu ya. Misalnya kabur, kita cari perlindungan gitu ya. Kalau kita telepon ke agensi itu paling hanya dikasih saran bertahan. Seperti banyak juga kan, kayak kasus-kasus di Hong Kong juga, kayak Erwiana itu disuruh bertahan, gak taunya sampai dipulangkan sendiri oleh majikannya di bandara, itu pun gak dikasih gaji, dan bahkan disuruh bertahan itu tiap hari disiksa gitu ya. Agensi itu hanya ngomongnya bertahan. Atau nggak, paling misalnya nanti di agensi dicarikan majikan lagi, kan otomatis juga potongan gaji lagi. Nah itulah jahatnya agensi emang seperti itu. Nah apalagi ini agensi yang resmi ya,
kita nggak tahu misalnya kalau agensi yang ilegal gitu kan otomatis lepas tangan gitu. Yang penting kamu udah bayar saya, terserah kalian itu di majikan mau diapain, udah lepas tangan gitu ya. Kadang agensi itu atau misalnya nggak mau tahu, atau bahkan agensi itu lepas tangan dan membiarkan TKW-nya itu disiksa atau apa gitu. Nah biasanya kalau agensinya seperti itu yang sudah banyak kasus, kalau di Hongkong itu ya biasanya agensinya itu di blacklist ya. Yang sering nggak peduli ya, tidak semua sih ya, memang susah sih guys kerja di luar negeri itu. Emang ini ya untung-untungan gitu juga ya. Seperti halnya juga Koko Faisal ya, yang ibaratnya itu sudah mati-matian melindungi hak-hak TKW, bahkan yang TKW ilegal ataupun TKI ilegal dia pun dipulangkan, dideportasi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, seperti yang saya lihat itu siapa itu Koko ya, Koko Faisal. Namanya itu Koko Faisal Show. Ya emang saya juga suka mengikuti channelnya, dan dia itu juga termasuk relawan gitu ya, relawan untuk para TKW juga para TKI, tapi dia itu di Taiwan gitu ya. Dan memang ya guys ya, setiap negara itu mempunyai aturan tersendiri gitu ya. Kayak Hong Kong juga punya aturan tersendiri, Singapura juga, Taiwan, bahkan juga Arab Saudi itu khusus misalnya untuk TKI dan TKW gitu ya. Dan mau nggak mau memang kalau sejahat apapun menurut saya sih ya, sejahat apapun majikan, maksudnya misalnya pribuminya sendiri gitu, pasti negara tersebut akan tetap melindungi gitu ya. Kayak misalnya majikan Hong Kong overdosis gitulah ya sama TKW-nya gitu, pasti negara tersebut akan tetap melindungi gitu ya, karena itu warga pribuminya Hong Kong tersendiri. Sama juga kayak di Taiwan gitu ya. Ya memang sih sepak terjangnya itu bagus ya Koko Faisal itu ya. Maksudnya itu full 100% melindungi para TKI dan TKW gitu ya. Tapi memang ya setiap negara punya aturan tersendiri. Walaupun mungkin udah berjasa banyak untuk para TKI dan TKW, tetap dia harus dideportasi gitu ya. Maksudnya dipulangkan ke Indonesia gitu. Itu udah menjadi hak mutlak ya, hak mutlak suatu negara. Padahal itu kan sebenarnya yang kasus Mbak RK itu kan ya emang dia itu ilegal gitu ya, dia kaburan, terus dia itu disiksa majikannya. Tetapi kan Koko Faisal ini tujuannya itu membantu tentang tetap harus dilindungi meskipun ilegal gitu ya. Maksudnya sih bagus gitu ya, maksudnya ingin banding ke majelis hukum gitu ya, maksudnya hak asasi manusia, HAM gitu juga ya. Tapi akhirnya malah Koko Faisal sendiri yang dipulangkan atau dideportasi gitu. Mau nggak mau, kalau misalnya pemerintah negara tersebut, misalnya kayak pemerintah Hong Kong, saya harus pulang, ya udah saya memang harus pulang. Ya bisa juga dikatakan masih untung dia itu dipulangkan, ibaratnya kan dipulangkan dengan hormat gitu ya. Tidak harus misalnya kalau harus dipenjara gitu kan, malah ini ya, malah lebih sengsara itu Koko Faisalnya. Ibaratnya itu kan tetap dipulangkan dengan hormat gitu ya. Sedangkan Koko Faisal tersebut udah saya baca, saya lihat di podcastnya Denny Sumargo gitu ya. Bang Denny Sumargo itu dia bercerita sudah 15 tahun di Taiwan gitu ya, dari tahun 2007 gitu ya. Berarti kan ibaratnya itu sudah berpengalaman gitu ya.
sudah berpengalaman, tidaknya sepak terjangnya itu udah tahu seluk beluknya, apalagi dia kerjanya itu kayak juga mafia Taiwan gitu kan, tidaknya dia itu emang bekerjanya seperti tim relawan gitu ya. Kalau pemerintah Taiwan sudah ibaratnya ketok palu harus pulang ke Indonesia, ya udah pulang, nggak apa-apa. Banyak kan lebih terhormat daripada misalnya harus dipenjara dulu gitu kan. Oke guys, buat Koko Faisal gitu ya, nggak apa-apa ya, pasti ada hikmah tersendiri Koko dipulangkan gitu ya. Toh juga Koko itu udah lama, udah ibaratnya itu udah hilang di Taiwan pun bisa pulang, dan pasti Tuhan Allah itu pasti kasih jalan rezeki di Indonesia, apalagi istrinya sedang mengandung, dan pasti Koko juga udah punya tabungan, sudah punya ibaratnya untuk bekal hidup di Indonesia. Dan pasti dari semua itu ada hikmahnya, pasti selain semua itu rencana Allah gitu kan, pasti Tuhan itu punya jalan yang terbaik. Pasti apalagi Koko Faisal kemarin udah diundang ke podcastnya Denny Sumargo, Bang Denny Sumargo. Nah, siapa tahu malah nanti jadi artis atau apa gitu ya. Pasti Tuhan itu pasti ngasih jalan hidup, ngasih rezeki gitu saja. Dan semua pasti yang TKI TKW juga yang di Taiwan pasti merasa kehilangan gitu kan. Tapi juga apa boleh buat, itu sudah emang udah takdir sih. Kalau dibilang takdir ya emang udah takdir. Itu pun kalau Koko Faisal mau ke Taiwan lagi, otomatis sekarang nggak bisa kan, otomatis nggak bisa, karena itu udah udah dipulangkan. Atau mungkin 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun, tapi menurut saya udahlah, mending cari duit di Indonesia juga banyak kok. Maksudnya pasti Allah atau Tuhan pasti ngasih jalan. Ya emang kerja di luar negeri itu ini ya guys ya, untung-untungan. Makanya selama di luar negeri itu kalian jangan boros gitu ya, memanfaatkan waktu yang sesingkat mungkin jauh dari keluarga. Apalagi waktu ayahnya Koko Faisal meninggal itu kan dia nggak bisa pulang, dan sekarang dia hanya dia juga kemarin ngomong, saya hanya akan fokus merawat ibunya gitu ya. Ibunya juga udah sepuh, udah tua gitu ya. Pasti Tuhan itu ngasih jalan, pasti Tuhan itu ngasih yang terbaik untuk semuanya.